Siapa sih yang gak kenal sama Basuki Abdullah, sang master pelukis terkenal asal Indonesia yang lukisannya gak cuma terkenal di dalam negeri, tapi juga melambung di kancah internasional loh. Yuk kita mengenal lebih jauh siapa sih Basuki Abdullah. Langsung aja yuk kita ulas. Basuki Abdullah adalah seorang master lukis Indonesia beraliran realis dan naturalis yang aktif sekitar tahun 1930-an hingga 1993. Sebagian menganggapnya bagian dari aliran Hindia Molek. Lukisannya menonjolkan keindahan objek lukisan dan memanjakan mata, yang menjadi incaran kolektor dari seluruh dunia. Lukisannya diperkirakan dimiliki dan disimpan oleh kurang lebih 22 negara. Beliau lahir di Sriwedari, Surakarta pada tanggal 27 Januari 1915 dari pasangan Raden Abdullah Surjo Subroto dan Raden Nganten Ngadisah. Basuki Abdullah lahir dan besar di keluarga seniman. Ayahnya seorang pelukis sekaligus penari handal dan kakaknya Abdullah R. Sudiono adalah seorang pelukis landscape. Sebagai pelukis, ayah dan kakak Basuki Abdullah termasuk nama yang diperhitungkan dalam pelukis beraliran Hindia Molek. Tidak kalah, kakak Basuki Abdullah adalah seorang tokoh pergerakan nasional yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sejak kecil, ia sudah gemar menggambar figur manusia seperti Krishnamurti, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, dan Yesus Kristus. Nah, ada cerita menarik nih. Sekitar umur 6 tahun, Basuki Abdullah menderita sakit yang cukup parah. Segala cara sudah diupayakan namun tidak berhasil membuatnya sembuh. Pada saat sakit itulah, Basuki Abdullah kecil mendapat ilham untuk menggambar figur Yesus Kristus. Setelah menggambar figur Yesus Kristus, Basuki Abdullah berangsur sembuh. Dan setelah itu, Basuki Abdullah menjadi seorang penganut Katolik yang kemudian dibaptis dan diberi nama Baptis Fransisco. Tidak hanya keahliannya di bidang seni lukis, Basuki Abdullah juga mendapatkan pendidikan formal di Honnex Inline School dan Vertebrate Leisure on the Ridge di Solo. Kemudian, atas bantuan dan rekomendasi Romo Pastor Coach SD, pada tahun 1933, Basuki Abdullah mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan seni di Koninklijke Academic van Beeldende Kunsten di Den Haag, Belanda. Basuki Abdullah berhasil menyelesaikan pendidikan di sana dalam waktu 2 tahun, yaitu pada tahun 1935 sampai 1937. Pada saat menyelesaikan pendidikannya di KABK, Basuki Abdullah baru berusia 22 tahun, dan kemudian ia menikah dengan perempuan Belanda bernama Josephine. Namun pernikahan ini tidak berlangsung lama. Tidak lama setelah kepulangannya ke Hindia Belanda pada tahun 1939, Basuki Abdullah melakukan pameran lukisan keliling Indonesia. Ia melakukan ini agar orang Indonesia dapat menikmati hasil karya lukisannya. Pun ia merasa bahwa selama ini lukisannya hanya dinikmati oleh orang asing. Selama pameran ini berlangsung, ia mendapatkan tidak hanya sanjungan namun juga kritikan. Pada masa penjajahan Jepang, beliau bergabung dengan Pusat Tenaga Rakyat di mana ia bertugas mengajarkan seni lukis. Murid-muridnya di antara lain adalah Kusnadi dan Zaini. Beliau juga ikut dalam Pusat Kebudayaan bentukan pemerintah Jepang Keiminbunka Sujosyo. Di sana, ia aktif mengajar seni lukis bersama dengan seniman-seniman ternama lainnya. Dan saat itu pula, Bung Karno dan Bung Hatta memintanya untuk melukis Letnan Jenderal Imamura dan Letnan Jenderal Harada. Pada tahun 1948, ia berhasil menjadi juara utama mengalahkan 87 pelukis Eropa dalam sebuah sayembara lukis yang diselenggarakan dalam rangka penobatan Ratu Juliana di Belanda. Dan sebagai pemenang, Basuki Abdullah diajak menyerah oleh Ratu Juliana. Walaupun beliau banyak digandrungi oleh tokoh-tokoh papan atas, namun di kalangan pemuda seni di tanah air tidak terlalu melihat hal itu sebagai pencapaian besar. Beliau pernah berseteru dengan Sujodono yang diakibatkan dari perselisihan antara mazhab naturalisme dan realisme. Basuki Abdullah merupakan pelukis beraliran realis dan naturalis. Jelas terlihat ketika melukis potret wajah para tokoh dunia. Namun demikian, pada dirinya juga memiliki kecenderungan melukis panorama, flora fauna, tema perjuangan, dan pembangunan. Berikut merupakan beberapa karya lukisannya. Lukisan pertama berjudul Nyai Roro Kidul dengan masa pembuatan 1950 hingga 1964.
Lukisan kedua, peperangan antara Gathotkaca dan Antaséna dengan masa pembuatan 1945 hingga 1993. Lukisan ketiga berjudul Jokotaro dengan masa pembuatan tahun 1940 hingga 1960. Lukisan keempat berjudul Gadis Bertopeng Dagu dengan masa pembuatan 1950 hingga 1964. Lukisan kelima, Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia dengan masa pembuatan 1945 hingga 1964. Dan yang keenam adalah lukisan Diponegoro memimpin pertarungan dengan masa pembuatan tahun 1940 hingga 1960. Dan di akhir kehidupannya, sayangnya perjalanan sang maestro lukis Indonesia ini berakhir tragis pada tanggal 5 November 1993. Basuki Abdullah meninggal di rumahnya di Jalan Keuangan Raya nomor 19 Ciranda, Jakarta Selatan dalam sebuah peristiwa perampokan. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.